yang saya temukan dalam putusan adalah Agustiono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agustiono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitaslah yang digunakan. Gitu. Nah, setiap kebatilan pasti akan dibayar kontan oleh Tuhan. Nah, sekarang tinggal jaksa nih. Dikorek terus ya netizen. Karena apa? Kemarin kan Kumham, wakil Kumham ya. Sekarang kalian harus pantau tuh jaksa yang itu cluenya, coba ya. Kalian harus pintar dan harus cerdas. Bagaimanapun mereka itu ada sangkut pautnya dengan kasus Jessica, guys. Lucu ya. Aku adalah salah satu yang puas banget gitu ya kasus ini diangkat lagi. Karena bagaimanapun juga kita harus menegakkan keadilan. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jadi harusnya nih kita semua benar-benar introspeksi diri. Udah tahu dilaporkan itu udah 3 bulan yang lalu loh guys. Tapi dia masih berani berselancar di podcast. Hey podcast, denger ya kalian. Kalian itu bisa gak sih lebih bijaksana untuk memilih siapa yang jadi bintang tamu untuk kalian. Jangan hanya memikirkan cuan saja, oke? Nah gitu dong, gimana sih? Oke, selamat ya Pak. Mudah-mudahan Bapak merasakan selfie yang menurut kamu tidak ada di sana. Padahal Jessica 4 bulan loh di selfie. Oke, salam Dita Gading. Kalian udah lihat belum videonya Edi Salihin yang minta maaf ke Pak Oto? Guys, jadi beberapa hari lalu tuh Pak Oto bikin event buat Persatuan Advokat yang memang itu adalah bentuk solidaritas kepada Jessica Wongso. Nah, dari situ tuh Edi Salihin diwawancara lah sama salah satu stasiun televisi dan dia meminta maaf kepada Pak Oto. Nah, coba kita tonton bareng-bareng ya, gimana tanggapan kalian? Ke Oto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Oto Hasibuan ini, Bapak Oto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Oto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Oto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Oto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Oto. Izinkan maaf saya supaya Pak Oto bisa memaafkan saya. Itu pertama Pak. Nah, dia meminta maaf ke Pak Oto as a person. Jadi dia minta maaf atas ucapan-ucapannya yang memang kurang pantas ke Pak Oto ya, as you know guys. Jadi dia memang suka tiba-tiba ngelanturin kata-kata yang nggak baik gitu ya buat Pak Oto. Dan di situ dia minta maaf. But I don't know this is honest or not. Ya kalau mau minta maaf aja langsung ke Pak Otonya. Kalau kata gue mah nggak usah di media. Tapi by the way di situ Pak Edi Salihin tuh kayak agak lebih slow gitu ya ngomongnya, nggak yang berapi-api, nggak yang gaspol gitu ngomongnya gitu kan. Kalau di video-video yang lain tuh kayaknya dia berapi-api banget, terus kalau ngomong ngata-ngatain orang tuh kayak ini salah, ini nggak benar, ini itu, ini gitu kan. Tapi di situ kayak rendah hati banget gitu ngomongnya. Kayak permintaan maafnya kayak anes sih. Cuman ya gue nggak tahu deh. Itu dia tiba-tiba minta maaf karena emang reaksi dari aksi solidaritas kemarin, atau karena salah satu saksi ahlinya udah ketangkep jadi tersangka kasus gratifikasi. Kemudian Pak Oto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Oto supaya dibawa ke PK itu ya kalau bisa. Toh Mirna udah nggak ada ya. Saya nggak terlalu pusing Pak Oto berhasil atau tidak, karena
hukum di Indonesia ini jangan Pak Oto sampai rusakkan di negara kita ini hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Nah, Netflix itu nggak benar ya. Jadi saya rasa Pak Oto ngerti lah. Jadi saya mohon maaf lah Pak Oto ya. Cuma Pak Oto harus dengar omongan saya itu. Saya lebih tua dari Pak Oto. Terus yang kedua, dia menanggapi tentang Pak Oto yang mau PK dan lain-lain lah ya gitu. Dia juga ngasih nasihat nih ke Pak Oto, jangan sampai hukum di Indonesia itu rusak. Karena hukum di Indonesia udah sebagus itu dirusak cuman gara-gara Netflix gitu. Ya sebenarnya sebelum ada Netflix pun banyak banget bukti-bukti yang masih janggal. That's why ketika itu Netflix keluar dan ke blow up lagi, orang-orang makin trust issue sama sistem hukum yang ada di negara kita. Iya nggak sih? Gitu. Bukan cuman gue aja, banyak dari kalian juga pasti yang kayak gue mikirnya. Kenapa saya katakan gitu? Ini yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo, ya, kebetulan juga kawan. Itu mereka menangkap, ya. Satu menangkap karena foto, satu menangkap karena dia mengerti, karena dia dekat sama saya juga, Pak Roy. Begini, itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016. Itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya, ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada, tapi masih ketutupan box, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21. Pak Krisna Mukti itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai karena ini berkaitan dengan kops kepolisian ya. Kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP berbahaya sekali ya, karena kita sudah tanda tangan. Waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut nama-nama sekarang ya, perwira di sana yang datang waktu itu 4 orang investigasi, dan kita dapat beberapa hal juga yang kita skip. Kalau kita buka semua, klien Pak Oto nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Tapi AFP bilang, saya nggak akan kasih apa-apa kalau lu hukum mati klien ini, karena sudah mau permanen residen. Sudah mau warga negara, citizenship. Permanen residennya udah hampir selesai deh. Jadi kenapa dia pulang Indonesia itu sebetulnya dia lari dari kasus yang nabrak orang rumah Jombong. Kan harus ganti uang gitu, sama dia harus trial di Australia. Nah, itu poin pertama ya. Terus dia juga bahas tentang bukti-bukti yang memang baru di-spill kemarin gitu di podcast-podcast yang dia diundang. Terus dia kayaknya sedikit mengklarifikasi kalau itu tuh bukan punya dia gitu. Itu punyanya korps kepolisian, menyangkut kepolisian dan lain-lain, itu tidak boleh sampai tahu. Tapi kenapa sekarang itu di-spill? Kalau memang itu tidak boleh di-up, kenapa sekarang di-up? Gitu, di-spill buktinya. Dan memang gue masih trust issue juga itu buktinya bener atau enggak, karena setahu gue tuh Jessica pakai jam tangan hitam ya guys, tapi di situ tuh nggak ada jamnya gitu di tangannya Jessica. I don't know ini benar atau enggak bukti yang baru-baru di-spill sama si bapaknya, dan gue nggak tahu kenapa baru di-spill. Itu gue nggak tahu apakah memang bukti itu tidak ditunjukkan supaya Jessica tidak dihukum mati gitu, atau memang bukti itu tidak ditunjukkan karena pada saat itu tuh belum ada. I don't know guys, gue open discussion, menurut kalian gimana? Boleh komen-komen ya guys, kita diskusi bareng. Nggak sabar banget besok hari Senin yang mana Pak Oto Hasibuan itu mau melaporkan pihak-pihak yang satu menghalang-halangi otopsi. Siapa tuh orangnya yang menghalang-halangi otopsi sampai akhirnya nggak diotopsi gitu. Ini pihak kepolisian ya, nggak tahu siapa, karena takut mau menyebutkan gitu. Padahal udah ada selentingan kan siapa orangnya yang menghalang-halangi otopsi. Padahal itu otopsi harusnya polisi yang punya wewenang. Ini mayat harus diotopsi karena kematiannya nggak wajar gitu. Jadi harus diotopsi. Yang kedua, orang yang menghilangkan barang bukti. Siapa itu?
Udah tahu juga kan yang menghilangkan barang bukti. Kenapa barang bukti itu dihilangkan? Contohnya kayak CCTV. CCTV itu kan harusnya dari CCTV-nya gitu loh, bukan yang monitor CCTV terus di video dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga, yang merekayasa CCTV. CCTV itu mungkin direkam terus direkayasa gitu loh, kayak diedit gitu loh. Ya gitu, itu yang harus dilaporkan dan akan dilaporkan sama Pak Oto. Terus yang keempat, hakim yang memutuskan, yang memvonis Jessica 20 tahun. Sedangkan kalau vonis itu, kalau memutuskan sebuah perkara kan terbukti dan meyakinkan gitu kan. Tapi ini kan tidak terbukti gitu loh, tidak berbukti tapi tetap divonis 20 tahun. Itulah rangkaian 4 yang akan dilaporkan sama Pak Oto Hasibuan dari pihaknya Jessica ya, akan melaporkan itu. Dan semoga terkuak semua guys, semoga terang benderang nanti siapa sih orang-orangnya ini yang menghalang-halangi otopsi, yang menghilangkan barang bukti, yang merekayasa CCTV gitu. CCTV aja direkayasa gitu, hukum macam apa ini? Masa nggak tahu sih dari saksi ahli kalau itu direkayasa? Kan kelihatan banget kalau CCTV itu direkayasa. Sama hakimnya, hakimnya juga sebenarnya tuh dikasih apa sih gitu loh, bisa memutuskan sebuah perkara yang kayak gitu, yang nggak ada bukti, yang kurangnya saksi gitu. Buktinya aja nggak sah, buktinya aja nggak konkret gitu loh, nggak benar-benar ada yang memasukkan racun dan nggak ada CCTV-nya. Kenapa hakim itu bisa memvonis orang 20 tahun dengan pembunuhan berencana tapi buktinya aja kurang gitu loh. Sebobrok itu hukum kita pada saat itu guys, tapi untungnya ya sekarang itu hukum kita tuh udah lebih bagus gitu loh, udah lebih mementingkan masyarakat kecil kayaknya gitu. Kalau dulu kita tuh nggak punya uang, kayaknya kita tuh kayak sampah gitu loh, nggak salah aja bisa jadi salah. Karena apa? Karena ditutupi dengan mereka yang punya uang gitu, yang kasus suap gitu. Dan kayak Wamenkumham sekarang aja bisa lo dia ketangkep gitu loh. Karena apa ya, mungkin hukumnya udah berbeda, kayak enggak kayak dulu gitu. Mungkin dia kayak yang Wamenkumham Pak Edi itu mungkin dia udah puas banget di suap yang dari dulu mungkin dia udah puas banget lah ya, uang gratifikasi gitu ya, yang uang suap-suapan kayak gitu mungkin dia udah puas banget, dan baru kali ini dia itu kena gitu loh. Mungkin saja ya kenapa enggak gitu ya menurut aku sih pasti begitulah gitu. Dan ya kita sebagai masyarakat yang kita tuh bukan apa-apa, kayak ya gregetan, aku aja gregetan banget gitu kok dulu bisa kayak gitu sih gitu. Bahkan dulu 2016 aja kita juga kok bisa sih nggak ada bukti, bisa sih divonis kayak gitu. Itu jahat guys, itu jahat banget gitu. Dan satu persatu yang katanya Sambo itu nggak ada hubungannya, kata papanya Mirna, masa sih dia nggak ada hubungannya gitu loh, please deh gitu. Yang kayak ya sekarang tuh ya orang-orang yang dulunya jahat sama si Jessica ya satu persatu udah pada kena karmanya dari Tuhan sih ya, bukan kita gitu loh. Dia tuh kena di kasus yang lain gitu. Yep.